Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu Ahza. Sekarang videonya kita bahas nih sifat-sifat bilangan berpangkat yang part 2-nya. Sebelumnya kan udah ada part 1 nih. Kita bahas yang part 2-nya sekarang ya. Sebelum kita mulai, tolong klik lonceng dulu. Kita bahas nih, sebelumnya di part 1 itu nomor 1 sampai 6 sifatnya ya. Kita bahas yang nomor 7 ya. Di sini ada pangkat 0. Dari sifatnya, kalau ada A pangkat 0 itu menjadi 1. Untuk catatan, semua angka yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Contohnya di sini 6 pangkat 4 sama 6 pangkat 4 ada per atau dibagi ya. Jadi pangkat 0 ini muncul ketika ada bentuk pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basis yang sama. Di sini contohnya basis 6. Mungkin nanti di soal basisnya bisa berbeda ya. Kalau ada pembagian seperti di video sebelumnya, itu menggunakan sifat pengurangan. Jadi bisa langsung dipakaikan sifat, diterapkan sifatnya. Atau bisa diuraikan dulu kalau kalian belum ngerti. Jadi 6 pangkat 4 ya tulis aja 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Bagi 6 kali 6 kali 6 kali 6. Di sini karena 6-nya di atas 4, di bawah 4, berarti 6 bagi 6 gitu kan, 1. 6 bagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1 juga. 6 dibagi 6, 1. Semua nih persisnya 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 per 1. 1 bagi 1, 1. Selesai ya. Kalau menggunakan sifat, ini boleh langsung 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Artinya 6 pangkat 4 dikurangi 4 karena dari sifat pembagian. Sama dengan 6 pangkat 0. Dan semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, munculnya dari situ ya. Sekarang, yang nomor 8, pangkat negatif. Kalau pangkat negatif intinya adalah berlawanan dan berbalik ya. Ini saya singkat aja intinya. Nah, sekarang dilihat kalau misalnya kalian ketemu angka yang negatif di sini, berarti berlawanan. Berlawanan jadinya tanda yang negatif jadi positif tapi berbalik. Tadinya tidak ada per dimunculkan jadi 1 per. Kita masuk ke contoh ya. Gimana kalau contohnya seperti itu? Lihat, tentukan hasil operasi hitung berikut dalam pangkat positif. Yang diminta adalah pangkat positif. Jadi dari yang negatif silahkan kalian ubah menjadi pangkat positif. Intinya tadi apa? Berlawanan dan berbalik. Dari yang angkanya di sini pangkatnya negatif berubah jadi positif. Tapi karena di sini 5-nya tidak ada per, berarti kita munculkan jadi 1 per. 5 itu kan tadinya 5/1 ya sebenarnya, tapi karena 5/1 itu satunya tidak ditulis. Jadi di soal nanti kita munculkan 1/5. 1/5 pangkat 2. Jadi berbalik tapi berlawanan ya. Terus yang B. Di sini ada 1 per. 1 pernya sudah muncul. Pertanyaannya, ada nggak kalau nanti soalnya di atasnya itu bukan 1 ya, selain 1 itu bisa. Nanti kita buat lagi ya contohnya. 1/3 pangkat min 3. Supaya positif berarti kita balik aja. Jadi 3 pangkat 3/1. Atau karena di sini baik pembagiannya per 1, satunya nggak usah ditulis lagi. Jadi cukup 3 pangkat 3. Di sini 1/5 pangkat 2 sama dengan
1/25. Ini 3 pangkat 3, 27 gitu ya. Nah, kita masukin contohnya yang lain. Misalnya di sini ada 2/5 pangkat min 2. Itu kan 5-nya pangkat min tuh. Supaya positif berarti kita naikkan ke atas, kita balik ya. Tapi di sini 2-nya tetap jadinya 2 hubungannya sama 5 adalah dikalikan 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 pangkat 2 adalah 25. 25 kali 2 adalah 50 gitu ya. Terus yang C nih, yang C gimana ya? Kalau dijabarkan mungkin ini panjang ya. Kita coba 2/3 tapi dipangkatkan 3. Kalau sifat yang kemarin ada tanda kurung seperti ini berarti 2-nya jadi pangkat min 3, 3-nya dipangkatkan juga min 3. Berarti 2 pangkat min 3 per 3 pangkat min 3. Supaya positif berarti kita balik atau ditukar posisinya. Jadinya 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 27 per 2 pangkat 3 8 gitu ya. Atau mau langsung nih, boleh nggak apa-apa. 2/3 bisa kita tukar posisinya. Jadi 3/2. Nah, dalam kurung dua-duanya kan per nih. Tadinya min 3 berubah jadi pangkat 3 langsung karena dari 2/3 langsung kita ubah jadi 3/2. Jadi dari pangkatnya dia langsung berubah. 3-nya langsung dipangkatkan 3, 2-nya juga dipangkatkan 3. Hasilnya 27/8. Silakan pakai cara yang mana aja, yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Selama kalian paham tulisannya, semoga lebih rapi nanti di catatannya ya. Yang nomor 9. Ini untuk yang tadi ya, pangkat negatif. Kalau misalnya nggak kelihatan, A pangkat min M itu berubah jadi di bawah A pangkat M. Satunya dimunculkan. Pangkat negatif berlawanan dan berbalik. Kayak tadi ya. Ini 5-nya di sini. Oke, sekarang lanjut yang nomor 9. Ya, di sini ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Mungkin kalian udah pernah belajar ini di kelas 7 tapi mungkin lupa. Terus ada juga di pelajaran IPA kalau nggak salah ya. Notasi ilmiah atau bentuk baku itu punya bentuk umum yaitu A kali 10 pangkat M. Di mana A-nya itu kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10. Jadi ada di antara ini si A-nya itu ada di antara angka 1, 2 dan seterusnya sampai 9 ya, tidak lebih besar dari 10. Dan M adalah bilangan bulat. M ini adalah bilangan bulat. Seperti yang kalian tahu kalau M itu atau bilangan bulat itu dimulai dari yang tandanya negatif, angkanya, dan seterusnya sampai tanda yang positif ya. Misalnya dari min 3, min 4 itu bilangan bulat. Min 10, min 100 itu bilangan bulat. 1, 2 itu juga bilangan bulat ya. Dari yang negatif sampai yang positif itu termasuk bilangan bulat. Terus contohnya gimana nih? Contohnya contoh notasi ilmiah. Misalnya nih kalian punya uang 5 juta. 5 juta tuh nolnya ada 6 kan? Dibentuk menjadi notasi ilmiah itu berarti si ininya nih 000-nya kita pisahkan sama 5. Bukan berarti 5.0000 dan seterusnya ya, tapi 5 kali 1 juta. Ini yang dipisahkan. Si 5-nya ini A. Nanti 10-nya dari sini, M-nya dari pangkat si 0-nya. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Ya, jadi di sini juga 1 juta itu kita buat jadi pangkat. Di sini 0-nya ada 6, berarti 5 kali 10 pangkat 6. 5-nya udah satuan, 5 itu lebih kecil dari 9, jadi sudah tidak perlu dirubah lagi ya, 5 kali 10 pangkat 6.
6. Ini adalah bentuk ilmiah, bentuk baku atau notasi ilmiah dari bentuknya 5 juta. Sekarang kalau kalian nih ternyata punya uang 350.000. Punya uang 350.000. Tadi ya, kalau misalnya nolnya dipisahkan 35 kali. Ini nolnya 1, 2, 3, 4, berarti 10.000. Nah, aturannya kan tidak boleh lebih dari 9 ya. 35 ini berarti kita buat jadi koma. 3,5 harus lebih kecil dari 9. Nah, terus gimana nih sedangkan di sini 35. 3,5 supaya jadi 35 itu kan kalikan 10 ya. Nah, bentuk seperti ini. Kalikan lagi 10.000. Ini boleh. 10 kali 10.000 berarti kan 100.000 ya. 3,5 kali 100.000. Kita buat jadi 100.000-nya pangkat. 3,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gitu ya. Atau misalnya nih kalian, Bu, tapi kayak gitu aku suka nggak ngerti. Boleh dengan cara yang lain. Kita munculkan koma. 350.000 itu sebenarnya ada koma 0 di belakangnya. Tapi karena koma 0 jadi kebanyakan tidak perlu ditulis. Sekarang karena dibentuk jadi 10 pangkat boleh dimunculkan. Caranya gimana? Caranya kita menggeser komanya ini ke depan. Kita lihat ya komanya ya. Perhatikan dengan seksama. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ke depan 3 ya, karena kita kan akan munculkan satu angka di sini. Ada 5 pergerakan, artinya nanti si pangkatnya itu sebanyak 5. Jadi komanya pindah ke sini nih. Tulis lagi ya, 3,5 kali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali penggerakan berarti ada 10 pangkat 5. Nanti kalau misalnya ada soal lagi yang lebih sedikit, misalnya ada 120. 120 kan ini koma 0 juga nih. Berarti dibuat jadi komanya ada di sini antara 1 sama 2. 1, 2. Cuman ada 2 kali pergerakan berarti 1,2 kali 10 pangkat 2. Sekarang kalau contohnya 1,2 kali 10. Nah, kalau contohnya ternyata koma gimana? Kalau koma ya sama aja. Tapi nanti tanda pangkatnya di sini yang beda. Contohnya 0,0000123. Tidak ada ratusan, tidak ada puluhan di belakang koma ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3 ya baca aja 0,0000123. Terus kita gerakan komanya ke belakang karena angkanya 1 sampai 3 ini ada di belakang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dimunculkan satu angka, yang lainnya biarkan. Ada 4 pergerakan, berarti 1,23 kali 10 pangkat min 4. Kenapa min? Karena kita ambilnya dari koma. Kalau koma berarti pangkatnya min, dari depan jadi min. Kalau dari belakang jadinya plus atau positif ya, itu yang membedakan. Sekarang kalau ada soal, nanti kalian menemukan ini kan kalian mengubah jadi bentuk baku. Kalau dari soal bentuk baku diubah jadi bilangan sebaliknya gimana? Misalnya ada contoh 2,53 kali 10 pangkat min 3. Ingat ya, kalau pangkatnya min berarti ada koma di depannya. Ini juga sama. Berarti kita gerakan 3, komanya ke depan. 1, 2, 3. Nih komanya di sini nanti munculkan 0. Ini ada 1, 2, ada 2 cekungan berarti munculkan 2 koma di situ, 2 0 di situ. Berarti 0,253. Ya, ada 3 angka 0 di depan angka yang lain. Jadi 0,00 gitu ya. Yuk coba lagi. 1,7 kali 10 pangkat min 2.
Berarti ada 2 angka 0 di depan angka yang lain. 1, 2. Ada angka 1 sama 7. Berarti komanya ada di sini. Jangan di sini ya. Nggak ada. Harus di sini. Nah, sekarang gimana Bu kalau misalnya pangkatnya positif? Misalnya 6,4 kali 10 pangkat 3. Ya udah, berarti bergerak ke belakang 3 kali. Tapi ingat kalau misalnya tadi ini min itu munculkan 2, kalau 3 bukan berarti nolnya ada 3 karena di sini ada komanya. 1, 2, 3. Nah, komanya nanti berubah di sini ya. Ini kan lihat ada satu angka, ada satu cekungan, itu isinya 4. Cekungan yang lain yang kosong dimunculkan 0. Jadi 6, 4, ada nolnya 2, baru koma 0. Ini ya berarti 6.400,0 atau 6.400 aja, nolnya, koma nolnya nggak perlu ditulis, gitu ya. Mungkin boleh di screenshot dulu kalau untuk pencatatan supaya nanti kalian bisa lebih fokus mencatat. Dari sini kita lanjut latihan soal untuk pangkat negatif sama soal-soal yang lain, oke? Yuk kita lanjut latihan soalnya nomor 1. Kalau nanti kalian menemukan soal seperti ini, masuk ke sifat yang sebelumnya ya, yang di part 1. Kalau perkalian sama pembagian, terus ada pangkatnya, basisnya sama, itu pangkatnya tinggal kalian hitung, operasikan saja dulu pangkatnya. Kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal ditambah, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangi. Ini basisnya semua 7, berarti kita tulis aja 7, pangkatnya baru kita hitung. Min 4 kali berarti jadi tambah, 6 bagi berarti jadi kurang. Hati-hati di sini tandanya 3-nya negatif. Pakai tanda kurung. Nah, 7 pangkat min 4 tambah 6. 6 lebih besar, berarti sisanya 2, ini negatif dikurangi. Kurang, ada tanda negatifnya jadi berubah ya, ini jadi positif, dikalikan negatif kali negatif hasilnya positif. Ini hasilnya tadi 2 tambah 3 berarti hasilnya 7 pangkat 5. Mau kalian hitung 7 pangkat 5 silahkan, boleh. Nomor 2, pakai pembagian, pakai yang tadi ada pernya. 2 pangkat 3 nih misalnya, pangkat min 3, kita kalikan sekarang dengan 3/2 pangkat min 5. Nah, ini kan pangkat-pangkatnya sama-sama negatif. Kita pakai cara yang tadi yang cepat ya. 2/3 kita ubah jadi 3/2. Jadi pangkatnya berubah positif. Kali 3/2 berarti berubah jadi 2/3 kali 5-nya berubah jadi positif. Setelah itu gimana? Setelah itu kita pangkatkan. 3-nya dipangkatkan 3, 2-nya dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Dari sini ada perkalian nih. Kalau menyerong seperti ini bisa langsung dicoret aja, langsung pakai pengurangan. Ya kalau dulu kan dijabarkan, yuk kita sekarang coba yang lebih singkat, lebih praktis. Jadi kalian harus lebih paham. 3 pangkat 3 di sini 3 pangkat 5. Coret aja, kalau ada per atau begini menyilang itu berarti masuk ke pembagian. 5-nya dikurangi 3 berarti sisa 2. Di mana? Di pangkat yang besar. Berarti ini sisa 1, habis nih. Ini 3 pangkat 5-nya sisa jadi pangkat 2. Terus ini gimana? Ini sama 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kurangi aja ini pangkatnya. Berarti yang ini habis sisa 1, 2 pangkat 5-nya tadi 5-nya kurangi 3 sisanya 2 ya. Jadi di sini 1/1 atau 1 boleh ditulis, boleh enggak, kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya 1 kali ini tidak merubah yang belakang ya, jadi ininya tidak perlu ditulis lagi. 2 pangkat 2, 4
per 3 pangkat 2, 9. Hasilnya adalah 4/9. Gitu. Terus, kalau nggak kelihatan ya di sini ya, 4/9. Nah, terus kita lanjut nomor 3. Contoh lain kalau kalian menemukan soal seperti ini. Ini pembagian. Nah, kalau nanti di sini ada pangkat 3 ya, 9 kan bisa membagi 3, ini pangkatnya kebetulan sama. Bolehlah kalian diubah begini. 9 bagi 3 dipangkatkan min 3 itu boleh. 9 bagi 3, 3 pangkat min 3. Karena min harus positif ya pangkatnya, berarti berubah jadi 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Nah, itu boleh. Tapi gimana kalau soalnya kayak tadi? 9 pangkat min 2 bagi 3 pangkat min 3. Ini 9-nya dirubah dulu basisnya. 9 itu dibentuk dari 3 pangkat 2. Berarti kita ubah dulu pakai tanda kurung karena 9-nya ini berubah. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2. Ya, perhatikan yang tanda panah ini 9-nya dibentuk jadi 3 pangkat 2. Jadi pakai tanda kurung. Ada pangkat lagi di luarnya dari soal. Dibagi 3 pangkat min 3. Kalau ada tanda kurung seperti ini, pangkatnya yang dalam itu dikalikan. Harus sudah hafal. Berarti 3 pangkat 2 kali min 2, min 4. Bagi 3 pangkat min 3. Baru di sini berlaku pengurangan karena ini basisnya sama. Di sini tanda bagi. Berarti 3 pangkat min 4 dikurangi negatif 3. Hati-hati ya. Ini suka menjebak. Terus 3 pangkat min 4 ditambah 3. Berarti 3-nya pangkat min 1. Masih min, berarti kita ubah lagi jadi 1/3. Gitu ya, jangan bosan-bosan untuk mengubah. Lanjut. Kalau nanti ternyata di soal menemukan tanda kurung yang banyak. Begini, ada lagi, terus ada lagi. Ya udah sama kayak yang tadi, kayak yang ini nomor 4. Silahkan dikalikan. Berarti tinggal ditulis 2 pangkat berapa? Min 2 pakai tanda kurung ya karena ini tandanya negatif. Kali min 3 kalikan lagi min 1. Berarti 2 pangkat berapa? Min 6 kali min 2 kali min 3 6 positif. 6 kali min 1 min 6. Masih min juga, ubah lagi jadi 1/2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Berarti 2-nya ada 6 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64 ya, ada 6 kali. 1/64. Jawabannya itu. Itu ya. Lanjut nomor 6 ya. Perjalanan masih jauh, jadi silahkan tarik nafas dan hembuskan ya. Nomor 6, 2 pangkat min 3 kali 3 pangkat min 2. Nih, contohnya beragam, jadi soalnya di sini agak banyak, mohon maaf ya. 2 pangkat min 3 karena pangkatnya negatif, yuk kita ubah jadi 1/2 pangkat 3 kali 3 pangkat min 2, 1/3 pangkat 2. Terus 1/2 pangkat 3 berarti 2-nya 3 kali. 2 kali 2 4 kali 2 8. 1/8 kali 1/3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu 3 kali 3, 3 kali 3 9. 1/9 sama dengan
Langsung aja kalau perkalian 1 kali 1, 1 per 8 kali 9, 72. Hati-hati kalau di soal nanti menemukan soalnya seperti ini. Nah, begitu. Kali sama tambah itu operasinya beda ya. Untuk awal sama, diubah dulu 1 per 2 pangkat 3 tambah 1 per 3 pangkat 2 dirubah tetap 1 per 8 tambah 1 per 9, tapi tidak bisa langsung dijumlahkan seperti perkalian. Ini penyebutnya berbeda, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. 8 sama 9 tinggal dikalikan aja untuk mencari KPK ya. 72 KPK-nya. Tinggal dikalikan 8 kali 9. Terus gimana ngitungnya? 72 dibagi 8 kali 1. 72 bagi 8, 9. 9 kali 1, 9. 72 bagi 9, 8 kali 1, 8. Baru ditambahkan kalau penyebutnya sudah sama. 9 tambah 8, 17 per 72. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, berarti itu hasilnya ya. Tidak perlu dihitung lagi. Tinggal dilanjutkan. Nomor 8, kalau di soal ternyata lebih kompleks sekarang. Contohnya ada A pangkat min 3 kali ada angkanya 3A dalam kurung dipangkatkan 2. Hati-hati dalam kurung seperti ini, 3-nya berarti pangkatkan 2, A-nya dipangkatkan 2. A pangkat min 3 tulis lagi kali 3 pangkat 2, A-nya juga pangkat 2. 3 pangkat 2 sama A pangkat 2 di sini hubungannya juga kali, cuman karena berendeng dia tidak ditulis. Mau dimunculkan gak masalah. Ini sama ini perkalian. Tulis lagi ya. Sini ada 3 pangkat 2 kali A pangkat min 3 kali A pangkat min 2. Ada perkalian. Perkalian berarti si pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Min 3 tambah 2. Jadinya 3 pangkat 2, 9 langsung aja. Kali A pangkat min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2, lebih besar yang negatif, hasilnya pasti negatif. 9 kali A pangkat min 1. Nah ini min 1. Tapi min 1 itu pangkatnya punya A, bukan pangkatnya 9. Berarti yang harus dirubah adalah A-nya, 9-nya tetap. 9 kali 1 per A pangkat 1, atau tulis aja langsung 1 per A gitu ya kalau pangkat 1. Hasilnya berarti 9 kali 1, 9 per A gitu ya. Lanjut. Sembilan. Nah, kalau nanti ketemu begini, kalau tadi kan 3A pangkatnya sama-sama 1, kalau di sini coba kalau pangkatnya salah satu adalah min 2. Berarti P-nya dipangkatkan min 3, P pangkat min 3 kali. Q-nya ada ini sama ini, berarti pangkatnya kalikan. Q pangkat min 2 kali min 3. Berarti P-nya dirubah dulu, mau ditulis dulu boleh. Kali Q min kali min plus 2 kali 3, 6. Ternyata P-nya doang nih yang negatif. Ya udah tinggal kita ubah jadi per aja. 1 per P pangkat 3 kali Q pangkat 6. Atau 1 kalikan Q pangkat 6. Q pangkat 6 per P pangkat 3. Selesai. Yuk lanjut, ada 2 soal contoh lagi ya. Lanjut ya, tadi itu sampai nomor 9, berarti ini nomor 10. Kalau ada A pangkat 4, B pangkat berapa ya? Min 5 deh. Pangkatkan min 2 bagi U pangkat, jangan U deh, A pangkat min 3, B pangkat 6. Nah, ini ada pembagian di sini ya. Kalau pembagian berarti pangkat sama pangkatnya tinggal dikurangi, tapi kita uraikan dulu karena di sini ada tanda kurung. Berarti A dipangkatkan lagi
pakai kali ya, karena A-nya ada pangkat di sini. Berarti A pangkat 4 kali min 2 kali B. B juga sama, ada pangkatnya, min 5 kali min 2. Bagi A pangkat min 3, B pangkat 6. A pangkat min 8 kali B pangkat 10 ya, min kali min positif, bagi A pangkat min 3, B pangkat 6. Ini gimana nih, ada pembagian? Ya udah, tinggal ini aja, A sama A, B sama B ya. Kalau pembagian langsung pangkatnya tinggal dikurangi ya. A pangkat min 8 dikurangi min 3 kali B pangkat 10 kurangi 6. Jadi di sini positif kan? Min 8 tambah 3 berarti hasilnya min 5 tambah B-nya ini tambah punya ini kali ya. B pangkat 4. Ini lagi-lagi ada tandanya min, boleh langsung aja lah ya. B pangkat 4 pakai per, A pangkat 5. Gitu. Untuk nomor 11, satu lagi untuk contoh yang perpangkatan negatif ya. Ada misalnya X pangkat min 3 kali B. Jangan B deh. Y pangkat min 5 per X pangkat min 6 kali Y pangkat min 4. Nah, gitu kan ya. Pertama, silahkan diubah dulu pangkat negatifnya. Karena di sini semuanya pangkatnya negatif, tukar posisi aja. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Misalnya ini yang X pangkat min 6 kita pindah ke atas, kali Y-nya juga sama kita pindahkan ke atas, per X-nya pangkat 3 kali Y pangkat 5. Kalau nanti di soal di sininya pangkatnya positif nih, nggak perlu diganti ya. Ini soalnya kalau negatif nggak perlu diganti. Berarti langsung dikurangi aja lah ya. X pangkat 6 sama X pangkat 3, kurangi aja 6 sama 3. Berarti yang di sini habis sisa 1, ini sisanya 3. Berarti X pangkat 3. Terus ini Y pangkat 4, ini Y pangkat 5. Kan lebih besar di bawah ya, berarti sisanya ada di bawah. 5-nya dikurangi 4 berarti sisa 1. Ini habis 1, ini habis sisa 1. Berarti Y-nya sisa di bawah, langsung per Y gitu ya. Selesai. Yang nomor 11 ya. Satu soal lagi untuk dua soal lagi lah. Ini kalau misalnya ada A pangkat min 3 kali B pangkat min 5 per A pangkat min 6 kali B pangkat min 4 nih. Ini kan semua tandanya negatif. Berarti tinggal ditukar posisi aja supaya mereka positif. Ini A pangkat 6 kita ke atasin. A pangkat 3 ini ke atasin. Ini ke bawah. Nah, gitu kan. Kita coret aja yuk supaya lebih singkat ngerjainnya. 6 langsung karena pembagian ini dikurangi aja pangkatnya. Jadi sini sisa 1, nanti di sini sisa 3. Ya, jadi di sini habis gitu maksudnya. Ini 4 sama 5 lebih besar 5, berarti ketika ini dicoret sisa 1 di sini, 5 kurangi 4 1 di sini ya. Berarti B bersisa 1 di bawah, A-nya bersisa 1 di atas. A pangkat 3 per B. Selesai. Nah, gimana kalau soalnya ternyata muncul begini? A pangkat min 3 kali B pangkat 5 per A pangkat min 6 kali B pangkat min 4. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan salah satunya di sini adalah positif. Berarti yang lain kita ubah atau ganti posisi. Atau misalnya gini deh. Nah, A-nya pangkat 6 positif, B-nya pangkat 5 positif. Berarti yang harus kita ubah itu adalah A pangkat min 3-nya aja sama B pangkat min 4. Ya, yang A pangkat min 3-nya ke bawah kan. Berarti ada sisa B pangkat 5 di atas. Yang ini ada A pangkat 6
kali A pangkat min 3. Begitu caranya. Terus yang B pangkat min 4-nya ke ataskan juga. Kali B pangkat 4. Ternyata ini dengan sekawan basis yang sama ya. Di atas bawah ya. Tinggal dihitung aja. B kali B. Berarti pangkatnya tinggal ditambah. B pangkat 5 tambah 4. Per A kali A. Pangkatnya tinggal ditambah. Ini. A pangkat 6 tambah 3. Berarti B pangkat 9 per A pangkat 9. Gitu ya. Selesai. Sekarang contoh dari notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Kalau misalnya nanti kalian menemukan soal yang hitungannya soalnya bentuknya begini. 3,2 kali 10 pangkat min 2. Ada lagi kali 10 pangkat 6. Ini berarti 3,2-nya tulis dulu aja. Kita operasikan atau kita hitung 10 pangkat min 2 kalikan 10 pangkat 6. Jangan terjebak dengan begini ya, karena ini sama basisnya, berarti min 2-nya pangkatnya tinggal ditambah sama 6. 3,2 kali 10 pangkat min 2 tambah 6. Min 2 tambah 6, 4 positif ya. 3,2 kali 10 pangkat 4. Berarti 4 ini 3,2 komanya bergerak 4 kali ke kanan karena dia positif. 1, 2, 3, 4. Koma 0-nya pindah ke sini. Koma 0-nya pindah. Komanya pindah, munculkan angka 0 gitu maksudnya. Komanya yang di sini hapus, 0-nya kita isi di sini. 1, 2, 3. Gitu ya. 1, 2, 3 titiknya di sini. 32.000 jadi hasilnya ya. Atau kalau mau singkatnya gini deh, ini ada 4, angka 4. Di sini ada 1 angka di belakang koma, 4 dikurangi 1, ada 3 sisanya. 30. Jadi 32, 4 dikurangi 1, ada 3 0 yang harus ditulis. Kasih titik di sini. Gitu deh. Singkatnya ya. Nomor 2. Kalau menemukan soal begini. Kalau yang tadi 10-nya yang ada pangkat 2, sekarang angka yang lain yang ada pangkat 2, yang ada 2-nya juga. Berarti kita hitung yang sejenis. Ini sama yang 2,4, 10 sama 10. Karena di sininya perkalian, jadi tanda kurungnya bisa langsung dihilangkan. 1,3 kali 2,4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 8 gitu ya. 1,3 kali 2,4. Jangan dihitung pakai kalkulator. Kalian hitung sendiri dulu. 1,3 kali 2,4 kali 4 kali 3 12, simpan 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 2 kali 3 6, 2 kali 1 2, tambah 2 11 3. Di belakang angka 1 ada koma, di belakang angka 2 juga ada koma, berarti di sini total ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Begitu cara mengerjakannya. Kalau pakai kalkulator justru nanti kalian akan bingung ketika tidak memegang kalkulator tapi harus menghitung. Yuk, sekarang 10 sama 10 pangkatnya berarti tinggal ditambah 10 pangkat min 4 tambah 8. Sama dengan sini ya. 3,12 kali 10 pangkat 4. Boleh kayak tadi ya, di sini ada 2 angka di belakang koma, 4-nya boleh kurangi 2, berarti 0-nya sisa 2. 3, 1, 2, kasih 0-nya 2. 1, 2, 3, titiknya di sini. Berarti ini hasilnya.
ya. Ini kalau perkalian. Kalau pembagian gimana? Kalau pembagian dengan cara yang sama, tapi dia pembagian. 3,75 kali 10 pangkat 6 bagi 1,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti langsung aja. Mau pakai per boleh, mau enggak juga boleh, mau ditulis dulu boleh. 3,75 bagi 1,5. Ini kan hubungannya kali ya. Kali 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 2. Pakai tanda kurung. Terus 3,75 kali 1,5. 3,75 sini deh. 3,75 bagi 1,5. Ini ada koma, ini ada koma. Lihat ada 2 angka di belakang koma, ini 1 angka. Yang banyak ini 2 angka, berarti dikalikan 100 dua-duanya. Ini kalikan 100 jadi 375. Ini dikalikan 100 jadi 150. Dari sini baru dihitung manual. Jangan dulu sekali-kali pakai kalkulator sebelum kalian mentok-mentok banget ya, dilarang. 375 dibagi 150. 150 kali berapa yang hasilnya mendekati? Kali 2. 150 kali 2 300 kurangi sisa 75. 75 nggak bisa dibagi membagi 150, berarti muncul kan 0, pakai koma. 750 bagi 150 hasilnya adalah 5. 350 kurangi hasilnya 0, berarti 3,75 dibagi 1,5 hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 6 dikurangi negatif 6 dikurangi negatif 2 hasilnya positif ya, jadi 2,5 kali 10 pangkat 8. Ini saya garisin dulu biar nggak pusing. Kali 2,5 kali 10 pangkat 8. Ini satu angka di belakang koma. Langsung aja 8 dikurangi 1, 7. Ada 7 0 yang harus kalian tulis. 25 kasih 0-nya 7. 4, 5, 6, 7. Tuh 23 titik, 1, 2, 3 titik. Berarti ada 250 juta ya. Mungkin begitu aja, sekian videonya. Semoga banyak membantu untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang ada di buku kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.